Di sebuah sudut desa di Blitar, berdiri sebuah bangunan yang seharusnya menjadi tempat pembinaan akhlak sekaligus perlindungan. Namun, tempat itu justru berubah menjadi saksi bisu sebuah tragedi yang sulit diterima akal. Bayangkan seorang remaja berusia 13 tahun yang saat itu tengah menanti kehangatan pelukan orang tuanya di hari kunjungan sekolah. Justru harus menghadapi akhir hidupnya dengan cara yang begitu tragis. Nyawanya bukan hilang karena kecelakaan ataupun penyakit, melainkan direnggut oleh sebuah papan kayu kecil yang dipenuhi paku tajam. Sebuah benda tak bernyawa yang dilempar oleh tangan seseorang yang seharusnya ia hormati sebagai ustadz. Inilah kisah pilu tentang Keisha Anwar, seorang anak dari keluarga pekerja migran yang menjadi korban dari disiplin yang melampaui batas. Muhammad Keisha Anwar Al-Fairuz yang baru berusia 13 tahun menjadi potret nyata dari ribuan anak di Jawa Timur yang tumbuh dalam rasa rindu. Keisha termasuk dalam kelompok yang oleh para sosiolog kerap disebut sebagai anak kanok yang ditinggalkan. Kedua orang tuanya adalah pejuang devisa negara yang kita kenal sebagai TKI. Sang ibu bekerja keras di Taiwan demi menghidupi keluarga. Sementara sang ayah bekerja mencari nafkah di Malaysia, Keisha dan adik perempuannya tumbuh di bawah asuhan nenek mereka, Suparti, di desa Dadap Langgung, Kecamatan Ponggok. Bagi keluarga pekerja migran, menyekolahkan anak ke pondok pesantren kerap dianggap sebagai keputusan paling tepat. Pesantren dipandang sebagai tempat yang mampu menjaga nilai-nilai moral, sekaligus mengawasi anak secara penuh ketika orang tua tidak bisa mendampingi mereka secara langsung. Sejak kelas 3 SD, Keisha kemudian dimasukkan ke pondok pesantren Al-Mahmud. Selama hampir 5 tahun, ia menjalani kesehariannya di sana. Ia pun tumbuh menjadi siswa kelas 8 MTS yang dikenal ceria serta taat. Kini, kisah berlanjut ke MTS plus Al-Mahmud yang terletak di Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Sekolah tersebut berada di bawah naungan sebuah yayasan pendidikan berbasis keagamaan yang cukup berkembang di daerahnya. Namun, di balik status sebagai sekolah unggulan dan lingkungan asrama yang asri, tersimpan fakta administratif yang mengejutkan dan baru terungkap setelah peristiwa tragis terjadi. Hasil penyelidikan pasca kejadian mengungkap bahwa lembaga pendidikan ini ternyata belum memiliki izin operasional IJOP secara lengkap dari Kementerian Agama. Mereka menjalankan aktivitas di wilayah yang tidak sepenuhnya diatur secara jelas oleh hukum. Kondisi ini membuka celah pengawasan yang berisiko. Standar keamanan lingkungan, termasuk kelayakan para pendamping santri, tidak melalui proses verifikasi ketat dari pihak berwenang. Dalam situasi seperti ini, garis pemisah antara pembinaan karakter dan tindakan yang membahayakan menjadi tidak jelas. Kekerasan fisik pun seringkali dianggap sebagai metode untuk membentuk kedisiplinan. Di lingkungan sekolah tersebut, Keisha menjalani keseharian sambil berinteraksi dengan Muhammad Ulil Albab, seorang pria berusia 28 tahun yang akrab dipanggil Mua. Ia bukan merupakan guru madrasah dalam struktur resmi, melainkan berperan sebagai pendamping santri dengan posisi yang cukup istimewa. Ulil sendiri bukan sosok baru di dalam yayasan tersebut. Ia diketahui sebagai kerabat dekat pemilik pesantren. Kedudukannya sebagai anak seorang kiai menjadikannya sosok yang sangat dihormati dan disegani di kalangan santri. Pihak yayasan pada awalnya menggambarkan Ulil sebagai pribadi yang penuh perhatian dan tidak memiliki riwayat kriminal. Bahkan, disebutkan bahwa Ulil dan Keisha kerap makan bersama, sebuah kedekatan yang semestinya menghadirkan rasa aman dan perlindungan. Namun, kekuasaan yang tidak terkontrol kerap memicu hilangnya kesabaran. Di tangan Ulil, papan kayu yang semestinya dipakai untuk menempelkan surat izin atau catatan administrasi santri malah berubah menjadi alat berbahaya dalam luapan emosi yang terjadi sekejap. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 15 September tahun 2024. Seharusnya hari itu menjadi momen penuh kebahagiaan bagi para santri di MTS Al-Mahmud. Pasalnya, hari tersebut merupakan jadwal kunjungan wali santri, kesempatan berharga untuk melepas rindu sekaligus menikmati hidangan khas rumah. Sejak pagi, suasana asrama sudah tampak ramai dan sibuk. Melalui pengeras suara, Ulil mengimbau para santri agar segera mandi dan bersiap melaksanakan salat duha sebelum para tamu atau keluarga mereka tiba. Namun tidak semua remaja
memperhatikan pengumuman itu. Sejumlah santri, termasuk Keisha, tetap asik bermain voli dan bulu tangkis di halaman asrama. Bahkan sebagian yang sudah mendengar pun masih melanjutkan permainan, merasa waktu sebelum salat masih cukup panjang. Ketidakpuasan Ulil pun memuncak ketika melihat perintahnya diabaikan, membuatnya diliputi rasa jengkel. Di dalam ruang pengurus, tangannya mengambil sebuah papan kayu yang dipenuhi paku-paku tajam di permukaannya. Ulil kemudian melangkah keluar ke halaman. Dari jarak yang sangat dekat, sekitar 3 meter, ia melemparkan papan berpaku itu ke arah kerumunan santri. Belakangan, ia mengaku bahwa tujuannya hanya untuk menakut-nakuti agar mereka membubarkan diri. Namun, nasib berkata lain. Tepat saat itu, Keisha melintas di hadapannya. Kayu tersebut meluncur cepat, dan ujung pakunya mengenai bagian belakang kepala Keisha. Benturan itu membuatnya langsung terjatuh dan kehilangan kesadaran. Suasana seketika berubah menjadi sunyi dan penuh ketegangan. Saat melihat Keisha terjatuh tak berdaya, rasa panik yang luar biasa langsung menyelimuti suasana. Dalam kondisi itu, Ulil mengambil tindakan yang menurut dunia medis sangat berbahaya. Ia mencabut paku yang tertancap di kepala Keisha secara langsung di tempat kejadian. Keputusan tersebut justru memperparah kondisi. Karena hilangnya tekanan dari paku menyebabkan pembuluh darah yang sudah rusak, memicu pendarahan otak yang jauh lebih serius. Tubuh Keisha tiba-tiba dilanda kejang hebat, tanda jelas adanya gangguan serius pada otaknya. Ia pun segera dilarikan ke RSUD Serengat untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, situasi justru semakin memprihatinkan. Di rumah sakit tersebut, Keisha harus menunggu di IGD hampir 8 jam tanpa penanganan yang memadai, karena tidak tersedia dokter spesialis bedah saraf. Tim medis hanya dapat melakukan penanganan awal untuk menstabilkan kondisi, sementara keadaan Keisha terus mengalami penurunan. Pada sore hari, ia akhirnya dirujuk ke rumah sakit RSKK Pare di Kediri. Namun, kondisinya sudah sangat kritis. Tim dokter di sana menyatakan bahwa pendarahan yang terjadi terlalu luas, dan kondisi tubuhnya tidak memungkinkan untuk menjalani operasi. Keisha pun terbaring dalam keadaan koma selama 2 hari di ruang perawatan intensif. Pada Selasa sore, 17 September tahun 2024, kehidupan remaja asal Malang itu pun berakhir. Ia menghembuskan napas terakhir dalam kesendirian tanpa kehadiran orang tuanya yang masih berada di luar negeri. Awalnya, pihak yayasan sempat berupaya menyelesaikan perkara ini secara internal melalui pendekatan kekeluargaan kepada nenek korban. Namun, dugaan adanya ketidakadilan akhirnya tercium oleh pihak kepolisian. Karena pihak keluarga tidak segera membuat laporan, Polres setempat mengambil inisiatif dengan menerbitkan laporan polisi model A sebagai dasar penyelidikan. Langkah ini dinilai tepat dan mendapat apresiasi. Jenazah Keisha kemudian diekskavasi untuk keperluan autopsi, dan hasil pemeriksaan forensik secara resmi memastikan bahwa kematiannya disebabkan oleh luka akibat benda tajam yang merusak jaringan otak. Muhammad Ulil Albab pun ditetapkan sebagai tersangka dan diproses hingga menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Blitar. Pada penghujung April tahun 2025, majelis hakim menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada Ulil. Ia dinyatakan bersalah atas kelalaian yang berujung pada meninggalnya seorang anak di bawah umur. Meski terdapat hal yang meringankan, seperti hubungan baik yang pernah terjalin sebelumnya, hakim menegaskan bahwa praktik kekerasan yang dibenarkan atas nama kedisiplinan di lingkungan sekolah merupakan tindakan yang tidak bisa ditoleransi. Pasca kasus ini mencuat ke publik, MTS Plus Al Mahmud langsung berada dalam sorotan dan pengawasan ketat. Kementerian Agama Kabupaten Blitar pun bergerak cepat dengan mengambil tindakan tegas, izin operasional sekolah untuk sementara ditangguhkan, serta pihak sekolah dilarang menerima santri baru sampai proses evaluasi menyeluruh selesai dilakukan. Peristiwa ini menjadi pukulan telak bagi dunia pendidikan keagamaan di Indonesia. Kejadian tersebut memicu lahirnya gerakan besar Madrasah Ramah Anak di berbagai wilayah Jawa Timur, sebagai upaya memastikan tidak ada lagi praktik keliru dalam pendidikan yang berlindung di balik label agama. Hingga kini, bangunan di Desa Bacam masih berdiri. Namun kisah tentang Keisha Anwar akan terus membekas dan menghantui tempat itu. Peristiwa ini akan selalu menjadi kenangan pahit yang membekas bagi kita semua. Jika terdapat kekeliruan dalam video, kekurangan informasi, atau perbedaan pandangan, silakan sampaikan melalui kolom komentar. Demikian kisah yang kami sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.